Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Cahyana di channel kita tercinta yang membahas tentang seputar otomotif. Tapi kali ini saya akan membahas tentang kurikulum di Indonesia. Sebelumnya saya mempunyai pesan untuk kalian semua yang menonton video ini, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu. Yang nongkrong, yang tidak ada kepentingan di luar rumah mohon dikurangi dan tetap jaga social distancing ya. Pada momen pandemik corona ini harusnya kita dapat menjadikan sebuah momen di mana yang kita sering jauh dari keluarga, kita harusnya bisa menggunakan momen-momen ini untuk memadu kasih lagi pada keluarga kita, supaya kemesraan di antara keluarga kita saling terjaga, tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu. Jika perlu keluar rumah harus tetap menggunakan masker. Setiap hari kalau bisa kita minum rempah-rempah, terus minum vitamin supaya kekebalan tubuh kita terjaga ya. Kita lanjut pada materi hari ini, yaitu kurikulum di Indonesia. Tahukah kalian berapa kali kurikulum di Indonesia itu diganti? Kurikulum di Indonesia ini diganti 10 kali. Kurikulum pendidikannya diganti 10 kali ya. Perubahan itu dipengaruhi oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertimbangan lainnya pertimbangan lainnya ya. Perubahan kurikulum ini terjadi pada tahun yang pertama 1947, yang kedua 1952, yang ketiga 1964, 1968, 1975, 84, 94, 2004, 2006, 2013. Dari semua perubahan yang ada, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama. Perubahan itu mencakup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Apa tanggapan saudara tentang perubahan tersebut? Dasar itu kompetensi sikap, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum pasti diubah karena akademik, industri ya, dan sosial budaya terus berkembang. Kurikulum apa yang paling cocok digunakan untuk sekolah kejuruan dari semua kurikulum tersebut? Yang cocok itu menurut saya pribadi yaitu kurikulum K13. Alasan saya kenapa? Tuntutan dari K13 adalah menambah karakter yang baik. Siswa memiliki kompetensi yang memadai serta memiliki kreativitas dan inovasi yang lebih untuk bekal saat lulus dari sekolah. Terbukti saya 4 tahun bekerja dengan menggunakan kurikulum 13 ini, siswa yang lulus dari kejuruan rata-rata itu sudah mempunyai karakter yang baik dan cepat diterima oleh perusahaan ternama seperti ya Astra, Toyota dan lain sebagainya. Karena apa? Perusahaan sekarang itu lebih mementingkan sikap yang baik, lebih mementingkan kejujuran, lebih mementingkan kreativitas dan inovasi dibandingkan dengan akademik kepintaran ya. Kesimpulan terkait kebijakan pemerintah dalam mengubah kurikulum sekolah dasar dan menengah terutama untuk SMK yaitu kurikulum pendidikan selalu akan berubah sesuai perkembangan zaman. Sebaliknya, kurikulum tak perlu diubah ketika zaman menunjukkan perubahan. Dasar itu kompetensi, sikap, sosial, pengetahuan, keterampilan, kurikulum pasti diubah karena akademik, industri, dan sosial budaya terus berkembang. Sama halnya ketika kurikulum pendidikan nasional diubah di 2013. Target akhir adalah untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berpengetahuan, terampil, dan memiliki sikap yang baik. Selanjutnya, dalam perubahan kurikulum juga didapatkan sejumlah manfaat, di antara lain adalah penataan
perbukuan, penataan pelatihan, penyimpanan dan pengadaan guru serta untuk memperkuat budaya sekolah. Suatu contoh budaya sekolah di sekolah saya tempat bekerja itu terdapat budaya industri ya, di mana kita mengadopsi budaya industri itu dari suatu pabrik yang bernama Daihatsu, Astra Daihatsu. Nah, itu kita membentuk suatu sikap yang dimana anak dituntut harus tetap, bukan hanya anak tetapi juga guru dan karyawan, pendidik dan kependidikan. Suatu contoh hal yang minim yang kecil itu adalah kita harus berjalan satu-satu melalui jalur hijau, dan itu berfungsi ketika siswa bekerja di perusahaan, selalu bekerja di perusahaan, supaya siswa sudah terbiasa berjalan satu-satu dan menuju jalan jalur hijau. Itu berfungsi di perusahaan untuk supaya jalur hijau itu kan untuk pejalan kaki. Nah, kalau kita pejalan kaki tidak berjalan ke jalur hijau, otomatis kalau ada alat berat menabrak manusia, itu yang salah bukan alat beratnya tetapi manusianya tersebut, karena sudah ada jalan untuk berjalan jalur hijau tersebut, tetapi manusianya masih menggunakan jalur untuk alat berat. Nah, itu contoh kecil di SMK saya yang menggunakan adopsi budaya industri. Masih banyak lagi contoh seperti itu, seperti potongan rambut, terus masuk jam pelajaran, juga kuku tidak boleh panjang dan lain sebagainya ya. Masih banyak lagi. Kita lanjutkan untuk pembahasan kurikulum sebelumnya. Pada 2006 atau yang kita sebut dengan KTSP, kurikulum tingkat standar pendidikan, dari segi ini proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru dan yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah. Kita lanjut untuk kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru 2013 akan lebih menekan pemikiran kompetensi berbasis sikap ya. Ke keluarga kita dari bahaya virus pandemi corona ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.